Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menginfokan untuk Baraya semua yang di area sekitar Bandung tanggal 12 April Guru Gembul dan Irama Widya akan mengadakan bedah buku buku terbaru judulnya teh? Menggugat Indonesia. Nah, Menggugat itu yang udah Indonesia. terbit, Anda ya? Iya, itu nanti akan dibedah bukunya. Kita akan ngomongin buku tersebut tanggal 12 April di PT Inti di sekitar Tegalega jam 1 siang. Jadi buat Baraya itu semua hadir ya, itu bukunya seru. Tapi aduh, saya jadi agak deg-degan itu bukunya ya. Oke. Tapi spill sedikit, buku Menggugat Indonesia itu tentang apa sih, Pak Guru? Buku Menggugat Indonesia itu adalah buku yang saya tulis 16 tahun yang lalu. Oh, berarti sebelum konten. Jadi sebelum Prabowo gitu ini. Sebelum konten tuh saya penulis buku gitu dulu tuh. Jadi sekarang mah curhatnya di YouTube, dulu mah curhatnya di buku gitu. Jadi saya tuh nulis. Nah, di situ tuh saya kerahkan keresahan saya terkait dengan Indonesia. Tapi bukan soal Indonesia yang korupsi, Indonesia yang banyak suap dan sebagainya, bukan. Tapi terkait dengan emang Indonesia tuh sah gitu berdirinya. Kalaupun memang sah, apa landasan kita tuh harus bersatu dalam bentuk seperti ini. Jadi itu sebenarnya adalah buku yang cukup berbahaya dalam artian saya tuh ngajak orang-orang untuk berpikir kembali tentang bagaimana seharusnya negara kita tuh terwujud. Buset, apa namanya ya, melawan sejarah yang ada? Enggak, saya menggunakan sejarah tapi untuk mempertanyakan keabsahan bentuk negara kita yang sekarang gitu. Jadi kalau misalkan ada dulu Amin Rais pengen Indonesia tuh negara serikat gitu ya. Nah, kita di level yang lebih lagi. Jadi kita mah bukan, kan kalau Amin Rais, kenapa kita harus negara kesatuan, kan cocoknya jadi negara federasi gitu kan. Kalau saya mah, kenapa Indonesia tuh harus ada dan bentuknya seperti ini, kenapa nggak diganti atau dihilangkan? Bayangan kau tuh seperti apa? Kalau ya, baca aja bukunya, baca aja bukunya. Saya udah minta soalnya yang udah dicetakan, tapi saya belum dikirim. Belum dikabari, aduh, nakal itu ya penerbit. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Ini kan kita tag tanggal 3 April Pak Guru. Jadi tanggal 31 dan 31 Maret dan 1 April kemarin tuh ada gejolak di masyarakat Indonesia. Akankah BBM naik? Terus setelah tanggal 3 tuh nggak ada naik tuh. Nah, diduga bahwa nggak naik tuh karena subsidi silang tuh. Dan ini ada statement dari Pak Purbaya juga yang mengatakan bahwa dalam hitungan kita kendalikan 2,9 dengan keadaan asumsi harga minyak dunia rata-rata 100 sepanjang tahun. Di atas 100 sepanjang tahun gitu. 100 sepanjang tahun. Okay. Jadi nggak masalah kan, dengan sekarang kan udah turun lagi nih 99 poin sekian, dan kemungkinan ketika perang berhenti hampir pasti harga minyak turun. Biasanya turunnya dalam ke level jauh lebih rendah dari level semula. Jadi memastikan aja berarti pemerintah saat ini bekerja dengan mindset defisitnya itu 2,9 ya Pak, karena tadi melihat. Kita mindset dengan asumsi bahwa harga minyak tinggi terus dan rata-rata 100 sepanjang tahun, kita lakukan kebijakan sehingga defisit terkendali di 2,9. Jadi pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi maupun non-subsidi per 1 April 2026. Meskipun harga minyak dunia tengah bergejolak dan ketegangan geopolitik Iran-Israel, konsekuensinya Menteri Keuangan Purbaya memproyeksikan adanya pembengkakan anggaran subsidi energi sebesar 90 sampai 100 triliun. Tapi itu untuk mengamankan harga BBM. Pendapat Pak Guru gimana? Saya banyak hal yang harus ditanggapi. Pertama, saya belum tahu bentuk subsidinya itu bagaimana dan dari mana uangnya. Cuman saya mah curiga kemarin Pak Prabowo itu datang ke Jepang dan ke Korea. Pak Prabowo datang ke Korea kan, ke Jepang gitu, dan kemudian disambut ini itu gitu. Saya mah curiga minjem duit dah. Nanti dicek lagi ya. Ini ada info-info minjem ke Jepang tuh 200 T. Bukan buat MBG tuh ya? Ya diantaranya pasti kan. Ya tapi saya nggak tahu sih. Nanti cek lagi gitu. Cuman kemarin tuh ada gerakan yang agak mencurigakan dari Pak Prabowo gitu. Jadi beliau pas lagi krisis langsung bertandang ke negara-negara Asia Timur gitu. Nah itu yang pertama. Kalau memang begitu berarti aman lah. Kan duit utangan tuh aman kan. Sekarang nggak amannya tuh nanti kan pas ditagih. Kalau sekarangnya mah aman gitu akhirnya gitu ya. Nah kemudian terkait dengan kenapa BBM kita bisa bertahan,
Sejauh yang saya tahu itu semua negara-negara di ASEAN itu udah naikin harga. Ya, Malaysia. Malaysia udah naikin harga, Filipina udah naikin harga gitu kan, Thailand udah naikin harga, Myanmar semuanya udah naikin harga. Dan Indonesia nih yang tahan. Nah, Indonesia yang tidak naikin harga. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat Indonesia itu unik. Kan masyarakat Indonesia itu hidup dari Cinderella Complex gitu. Hidup dari mereka tuh berharap bahwa ada yang ngasih kepada mereka gitu, subsidi atau dan lain-lain yang semacam itu. Maka kebijakan-kebijakan kita tuh selalu populis sejak awal. Nah, kebijakan populis yang sejak awal ada tuh adalah subsidi BBM. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan subsidi BBM, BBM naik dikit itu tuh bisa rusuh. Dulu pas zaman SBY, BBM itu naik tuh rusuh, dan pas diturunkan itu jadi model kampanye mereka gitu. Padahal mereka yang naikin sendiri terus diturunin lagi, nah, itu jadi model kampanye. Diturunkan sampai 3 kali si BBM-nya itu. Karena BBM di Indonesia itu entah bagaimana caranya, itu psikologi massa masyarakat Indonesia itu kalau terkait dengan BBM itu sensitif sekali. BBM naik berarti harga kebutuhan pokok yang lain naik gitu. Semuanya naik. Pernah dulu ada perdebatan sopir angkot. Jadi pas BBM naik dia naikin harga, pas BBM turun dia harganya tetap ada di situ gitu. Nah, kenapa? Ya kan spare part juga naik, apa segala rupa juga naik. Tapi intinya adalah disepakati oleh masyarakat bahwa kalau harga BBM naik itu tuh berarti semua barang tuh pasti naik gitu. Dan karena itu menjadi sensitif. Dan karena itu karena pemerintah kita tahu bahwa BBM itu sangat sensitif, maka ya bagaimanapun dengan cara apapun, mau dengan cara ngutang, mau dengan cara subsidi silang, mau cara efisiensi, cara apapun, BBM itu nggak boleh naik. Gitu ceritanya. Nah, itu tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya pemerintah kita tuh tahu persis bahwa kita tuh sedang ada di masa yang benar-benar mengkhawatirkan. Kita tuh memiliki semua kriteria untuk untuk kerusuhan besar di Indonesia tuh, tinggal nunggu pemantiknya aja gitu. Nah, pemantiknya tuh apa? Pemantiknya tuh bisa harga naik, dan diantaranya BBM naik gitu. Makanya kalau BBM sampai naik itu bisa kacaunya luar biasa, dan mereka tuh tahu. Saya kemarin ngobrol sama seorang orang dalam, pakar, dewan pakar di pemerintahan kita, yang bilang bahwa saya ceritain nggak ya? Coba spill ya, nanti kalau misalkan sekiranya ini di-cut. Dia tuh cerita bahwa sebenarnya kondisi Indonesia tuh memang benar-benar kritis, dan mereka semua tuh tahu itu gitu. Makanya sebisa mungkin justru mereka tuh ngasih kabar yang positif pada masyarakat kita tuh. Biar apa? Ya karena yang jadi masalah tuh bukan krisisnya, tapi kesadaran bahwa kita tuh krisis gitu. Ngerti nggak? Kayak koruptor gitu. Koruptor tuh bukan orang yang melakukan korupsi. Koruptor tuh adalah orang yang ketahuan korupsi. Gitu. Bukan yang melakukan, tapi yang ketahuan. Nah, dalam hal ini pun, bisa nggak sih kita memperlakukan hal yang sama seperti itu? Bisa nggak? Ini tuh bukan soal krisis, tapi apakah masyarakat kita sadar bahwa kita krisis atau enggak gitu. Nah, makanya harus dikabarkan bahwa kita tuh sedang dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Nah, ini tuh satu-satunya cara agar kita tuh bisa bertahan, atau potensi terbesar agar kita tuh bisa bertahan begitu. Nah, jadi ya kita mah berharap agar semuanya tuh bisa terkendali, bisa selesai gitu, dan semua hal, karena Pak Bahlil juga kan udah disuruh untuk nyari-nyari sumber minyak baru gitu kan. Ya, dan kita tahulah kinerja Pak Bahlil pasti itu kan sangat baik, itu sangat bagus ya, semoga sangat selalu turun ke jalan dia. Ya, sangat ya bisa. Jadi kita doakan saja semoga beliau itu benar-benar menemukan kilang baru atau negosiasi baru dengan pihak lain agar kita BBM-nya bisa kembali, karena itu sensitif sekali BBM tuh. Ini juga dari statement Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga mengatakan bahwa dampak psikologis dan keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM secara keseluruhan itu sangat positif karena mampu meredam berbagai rumor yang sempat beredar di media sosial dan meresahkan masyarakat. Iya, gitu, betul. benar. Iya, saya setuju. Tapi saya tadi ngomong duluan. Tapi Iya. tapi saya setuju ya. Memang BBM itu sangat sensitif gitu. Tapi di satu sisi sebelum ada statement dari Pak Wakil Menteri itu, di tengah gejolak keramaian Iran, Israel dan perminyakan Selat Hormuz itu, ada statement juga dari Menteri Iran menutup Selat Hormuz, Darinya. kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia.
Kalau Oh. Iran, dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Benar Bapak Ibu? Salah. Ini kita kuasai dengan Malaysia 80%. Tapi kita 58%, sekarang 60% lebih. Nah 60% ini, kalau kita olah menjadi minyak kelapa, kalau kita olah menjadi margarin, kita olah menjadi skincare, nggak perlu ke Korea Selatan. Cut. Iran hanya menguasai 20% jalur minyak dunia, sementara Indonesia mengendalikan lebih dari 60% pasar CPO global. Amran menegaskan jika CPO dihilirisasi menjadi produk seperti margarin, minyak, hingga skincare nampaknya bisa mengguncang dunia. Saya setuju Emang dalam kayak hal. apa sih? Saya setuju dalam hal jika. Di situ ada jika Iya, kan? jika CPO Ya itu tadi. masalahnya. Jadi ada ular derik berantem sama bobcat sama kucing hutan. Terus kata si ular derik teh, kalau saya sekali aja berhasil matok kamu, kamu pasti mati. Nah, si kucing itu bilang setuju kalau kena. Tapi kan pada faktanya nggak mungkin kena. Karena kecepatan si kucing hutan itu lebih daripada si ular derik itu. Nah, jadi masalahnya tuh kalau, nah di sini tuh kalau hilirisasi berhasil, tapi kan kita enggak. Kita tuh masih OTW dan tersendat-sendat. Karena masalahnya apa? Masalahnya banyak hal yang kurang transparan dari masalah sawit ini. Sehingga banyak yang tidak setuju, banyak yang komplain. Dan yang tidak transparan ini bisa kita cek di lapangan. Itu ada berapa ratus ribu kepala keluarga yang digusur tanahnya, diantaranya adalah untuk sawit. Berapa ribu hektar hutan yang sekarang dibabat demi sawit. So, ini kemarin tuh saya dapat beritanya dari Auriga yang kebetulan mereka juga baru press release kemarin itu. Itu tuh deforestasi di zaman Pak Prabowo tuh sekarang tuh naiknya drastis banget. Saya nggak bawa HP-nya. Nah itu naik drastis, luar biasa. Nah ini tuh yang menyebabkan sawit-sawit kita tuh akan terus-terusan ditahan gitu. Akan dipermasalahkan terus-terusan karena memang awalnya juga dengan cara yang tidak halal gitu, dengan menggerus hutan, dengan menggerus warga, Tanah dan adat, lain bahkan sebagainya. ada Tanah beberapa adat, video. tanah adat udah nggak kehitung lagi jumlahnya gitu. Makanya sekali-kali datang ke Kalimantan gitu, aduh kasihan Kalimantan tuh. Kalau lagi musim hujan, banjir, jeblok itu. Kalau lagi panas, kebakaran, semak dikit aja kebakaran. Aduh. Dan sekarang ini ada sekian ribu hektar lahan gambut yang tanahnya udah dibabat. Jadi kalau nanti ada musim panas ekstrim seperti yang kita duga, itu kebakaran hutan bisa ekstrim juga di sana tuh, di Kalimantan tuh. Ngeri sekali Baraya. Nah, sekarang balik lagi. Itu soal minyak itu ya, kalau kita hilirisasi ya. Nah itu yang pertama. Yang keduanya adalah sebenarnya nggak selebay itu juga, karena kalau BBM itu dibutuhkan oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi nilai urgensinya itu lebih banyak daripada minyak kelapa, Daripada margarin ya. daripada margarin gitu. Daripada margarin itu ya anggaplah kita memang salah satu yang paling tinggi dan lain sebagainya gitu. Tapi benda penggantinya, substitusinya itu ada gitu. Jadi kita tuh nggak panik-panik amat gitu. Kalau kita tuh jadi kalau misal ya, kalau yang tadi aja BBM naik, angkot pasti naik kan, taksi pasti naik kan, kemudian harga kebutuhan pokok pasti naik kan. Otomatis Nah naik. sekarang margarin naik, apa yang ikut naik? Ya udah, ya udah jadi nggak ada efek keberlanjutannya gitu. Jadi ya sebenarnya kita layaklah untuk mengaku bangga dengan kita tuh salah satu negara yang bisa mencekik negara lain gitu. Cuman mencekik pakai margarin tuh beda sama mencekik pakai minyak. Kalau pakai nikel gimana? Lebih oke nggak? Nah kalau pakai Ancamannya. nikel lebih oke. Tapi kalau pakai nikel tuh resikonya terlalu besar. Karena hancur apanya? Iya karena kita tuh rentan. Jadi kita tuh nggak punya daya tawar gitu. Jadi sekarang ya, kemarin dulu ya, nikel kita tuh, kita nggak ngelola sendiri. Entah bagaimana caranya kita tuh nggak ngelola. Kita tuh diserahinnya ke Cina.
kelolanya tuh. Jadi nanti yang namanya hilirisasi itu Cina yang bikinnya. Entah bagaimana. Terus datang Donald Trump, marah-marah, ngancem-ngancem. Oke, kita nggak lagi sama Cina, tapi dikasihin ke Amerika Serikat. Dibagi intinya. Nah, coba sekarang kemudian kita blok nikel kita untuk Amerika Serikat. Ya, Iran aja diserang, dulu Irak aja diserang. Pokoknya negara-negara yang memblok kepentingan Amerika Serikat aja diserang. Dan anggaplah mereka bisa melakukan perlawanan yang gigih gitu. Nah, kita tuh enggak. Kita tuh enggak bisa melakukan perlawanan yang gigih karena begitu banyak alasan. Kalimantan itu bisa diduduki oleh Amerika Serikat hanya dalam beberapa jam, 1 jam mungkin bisa langsung diambil. Tapi ini juga ada berita baru bahwa kilang minyak di Irak juga Dibom. dibom sama Iran. Ya. Udah mulai kemana-mana. Ini ternyata nggak, masih panjang ya, dia masih belum beres-beres. Jadi ketegangannya apakah akan sepanjang apa ini ya kira-kira? Amerika Serikat itu diduga akan mundur teratur karena ya ternyata jadi mereka tuh salah laporan. Ini saya juga sudah pernah bikin videonya, sudah sering jelaskan. Jadi Iran tuh sebenarnya nggak punya peluang buat menang, ngelawan. Tapi mereka tuh punya kesempatan besar untuk menyerang Amerika Serikat dari belakang. Bersekutu dengan rakyatnya untuk menghancurkan presidennya. Nah, Iran tuh dan gimana caranya untuk bersekutu dengan jadi rakyat Iran bersekutu dengan rakyat Amerika Serikat gitu untuk menghancurkan pemimpinnya. Nah, gimana caranya? Kalau perang itu berkepanjangan. Kalau perang itu berkepanjangan, satu itu akan meruntuhkan propaganda Amerika Serikat. Kan Amerika Serikat kuat, Amerika Serikat hebat, saya akan hancurkan dalam 2 hari, saya akan hancurkan dalam 3 hari gitu kan. Nah, terbukti kan gagal. Dan itu kan propagandanya hancur sendiri. Jadi Amerika Serikat yang justru akan disebut sebagai pembohong. Gitu kan? Nah, jadi penyederhanaannya tuh seperti itu. Jadi Iran tuh sekarang tuh gak apa-apa gue dihancurin, dibombardir, dibikin krisis, pemimpinnya disasar sama Israel, sama Mossad dan lain sebagainya, gak apa-apa. Yang penting kita lawan aja terus. Gak untuk menang, tapi untuk perang ini bikin berkepanjangan sepanjang-panjangnya. Nah, perang berkepanjangan sepanjang-panjangnya ini bikin Iran pasti menang. Nah, si Amerika Serikatnya sekarang yang kepepet dengan ini gitu. Jadi kalau kita nanya ini seberapa lama ya, tergantung. Kalau mau yang menang itu adalah Amerika Serikat, perang pasti cepat. Tapi selama perang ini begitu lamanya, berarti Iran yang menang. Dan sekarang udah beberapa bulan dan masih bertahan aja Iran, dia respect. Bahkan setelah meninggalnya pemimpinnya itu masih kuat ternyata. Iya, poliotoriter namanya tuh. Jadi pemimpinnya tuh bukan hanya satu, ternyata banyak. Dan ini tuh mirip dengan apa yang terjadi di Afghanistan, di Vietnam, dan di Aceh. Jadi negara-negara Barat kalau menghadapi situasi yang seperti ini, mereka tuh nggak menang. Jadi gini nih, gimana cara kita kita main catur. Gimana caranya kita mengakhiri secepat mungkin perang, tapi kitanya nggak banyak luka, nggak banyak kehilangan pion, nggak kehilangan banyak satria. Ya berarti kita tuh harus skakmat secepat mungkin, yaitu rajanya dimatiin, gitu kan? Raja mati itu semua utuh juga langsung selesai, gitu. Kalau catur. Nah, Amerika tuh mikirnya catur kayak gitu. Jadi kalau Khamenei-nya habis, ya udah selesai. Tapi ternyata rajanya tuh bisa gonta-ganti langsung. Jadi si benteng bisa ditempatkan sebagai raja, nanti benteng mati bisa di ini. Nah ini tuh akhirnya perang berkepanjangan. Walaupun kalau nanti sampai tetes darah penghabisan itu Amerika Serikat pasti menang, cuman masalahnya siapa yang mau perang berkepanjangan itu, yang satrianya bakal banyak yang mati. Sekarang paket-paket di Amerika Serikat itu paket peti mati, paket datang ke rumah, ini peti mati. Anak Anda yang jadi tentara mati, itu tuh udah langsung ditampilkan di sosmed, langsung si Donald Trump-nya tuh langsung dihujat, dicaci maki gitu. Kan begitu. Jadi walaupun yang mati tuh tentara Iran tuh jauh lebih banyak daripada tentara Amerika Serikat. Tapi kalau tentara Iran yang mati, kata si keluarganya, oke, emang kita mau sampai tetes darah penghabisan sampai sini. Tapi kan Amerika Serikat gak mau.
saya sampai tetes darah penghabisan, bodoh amat, gua mau yang penting dapat duit gitu. Ini yang penting bisnis lancar. Kalau bisnisnya kayak gini gimana mau lancar? Ya kayak gitu.